Selamat pagi, Tabik Pun. Apa kabar anak-anak hebat ibu? Sehat semua? Baiklah, Bunda akan menjelaskan materi berikutnya yaitu KD 3.2 mengenai program linier. Apa saja kebermanfaatan program linier dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya banyak. Salah satunya, misalkan Bunda kasih masalah seperti ini. Jika kalian mempunyai sebuah lapangan parkir, dan kalian ingin memperoleh keuntungan maksimum, berapa banyak jumlah kendaraan yang dapat diparkirkan selama 1 jam di lapangan parkir tersebut? Jika kalian tidak melarang mobil bus boleh parkir, mobil kecil boleh parkir, tentu dengan ukuran yang berbeda, bukan? Supaya kalian lebih memahami materi atau penyelesaian dari masalah yang Bunat berikan, simak penjelasan Bunat tentang program linier. Baiklah, sebelum kita masuk materi program linier, ada beberapa materi prasyarat yang harus kamu pahami. Sebenarnya kalian sudah belajar waktu kalian berada di kelas 8, yaitu tentang persamaan garis. Persamaan garis lurus, kalian tentunya masih ingat. Di sini Bunda akan berikan bahwa yang pertama akan kamu pahami adalah tentang persamaan garis. Oke, persamaan garis lurus yang di sini akan kalian pahami. Yang pertama, jika garis melalui titik B, 0 dan 0, A. Tentunya kalian masih ingat, jika garis melalui titik B, 0 dan 0, A, maka di sini kita akan memperoleh sebuah gambar garis di mana ini adalah 0, A, maka posisi A itu ada di sumbu Y. B, 0, maka posisi titik B itu ada di sumbu X. Dan garis yang terbentuk di sini tentunya kalian masih ingat, maka kita akan menghubungkan antara garis A dan B. Persamaan apa yang terbentuk jika gambarnya seperti ini? Ini yang harus kalian ingat, bahwa di sini jika A berada di sumbu Y, maka A adalah milik X, yaitu AX. B berada di sumbu X, tapi dia adalah koefisien dari Y, BY, sama dengan A kali B. Inilah bentuk persamaan garis yang terbentuk jika dia melalui titik B, 0 dan 0, A. Untuk memahami persamaan garis lurus jika melalui B, 0 dan 0, A, perhatikan gambar berikut. Tentukan persamaan garis dari gambar. Bunda yakin kalian pasti akan menjawab dengan cepat. Kenapa? Kalian hanya menentukan di mana letak titik A, di mana letak titik B. Jika min 2 itu ada di sumbu Y, maka min 2 ini adalah koefisien milik X, jadinya min 2X. Karena 3 terletak di sumbu X, maka dia adalah koefisien milik Y. Maka di sini adalah ditambah dengan 3Y. Sama dengan min 2 dikalikan 3, maka nilainya adalah min 6. Hanya sederhana bentuk dari persamaan garis yang pertama. Sampai di sini sudah paham? Kita
Kita lanjut dengan bentuk yang kedua. Baik, kita lanjut ya. Perhatikan bentuk yang kedua. Jika sebuah garis melalui titik 0,0 dan A, B, di mana 0,0 itu adalah titik tengah dari diagram kartesius dan dia melalui bersama dengan titik A, B, maka persamaan garis yang terbentuk di sini adalah Y sama dengan B per A X. Pahami kembali contoh yang akan Bunda berikan. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan min 4, min 7 adalah titik-titik. Di sini kalian hanya menentukan min 4 itu sebagai A, min 7 itu sebagai B. Jika kalian sudah tahu, maka kalian akan bisa menjawab bahwa persamaan garis yang terbentuk adalah Y sama dengan B per AX, di mana kalian boleh gantikan bahwa Y sama dengan min 7 per min 4X, atau bentuk yang sederhananya lagi adalah 7 per 4X. Jika kalian ingin mengubah ke bentuk yang umum, maka kalian boleh jadikan bahwa 4Y itu sama dengan 7X, atau kalian boleh gantikan lagi 7X dikurang 4Y itu sama dengan 0. Dan inilah bentuk persamaan garis yang terbentuk jika garis melalui titik 0,0 dan titik min 4, min 7. Sudah paham? Karena untuk bentuk ketiga dan yang keempat, itu kalian sudah mengenalnya di kelas 8. Bagaimana? Masih penasaran bentuk ketiga dan keempat? Tapi Bunda yakin jika Bunda kasih clue-nya, kalian pasti akan mulai mengingat. Jika bentuk yang ketiga, sebuah persamaan garis yang mempunyai gradien M dan melalui satu titik yaitu X1, Y1, maka persamaan garisnya adalah titik, titik, titik. Bentuk yang keempat, ini sebenarnya bentuk umum karena semua persamaan garis itu pasti akan melalui dua titik. Jika X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya adalah titik, titik, titik. Bunda yakin kalian sudah ada yang mulai membayangkan bentuk pertama yang tadi Bunda tanyakan. Pasti ada yang mengingatnya, yaitu persamaan garis yang terbentuk adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dengan X min X1. Bentuk yang keduanya juga Y dikurang Y1 dibagi dengan Y2 min Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi dengan X2 min X1. Sudah ingat? Yuk kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan persamaan garis berikut. Menurut kamu, apa yang akan kita gunakan untuk mencari persamaan garis tersebut? Apakah kita akan menggunakan bentuk yang ketiga atau bentuk yang keempat? Kita perhatikan, bentuk yang ketiga ini harus mempunyai gradien dan melalui satu titik. Apakah di sini kita akan mempunyai gradien? Sudah ada kata-katanya? Tentu tidak. Maka yang kita gunakan adalah bentuk yang kedua, di mana persamaan garis ini melalui dua titik. Titik yang pertama yaitu 0,6 dan titik yang kedua yaitu 4,8. Maka persamaan garis yang terbentuk kita boleh menentukan bahwa Y dikurang Y1, Y1-nya adalah 6 dibagi dengan Y2, di sini yang jadi Y2 adalah 8, maka 8 dikurang 6. Dia akan sama dengan X dikurang X yang pertama itu adalah 0 dibagi dengan X yang kedua dikurang X yang pertama.
sama. Sampai bentuk yang ini sudah paham? Kita lanjutkan. Jika Y kurang 6, Y kurang 6 per 2, dia sama dengan X per 4. Maka kita kali silang. 4Y dikurang 24 sama dengan 2X. Atau kita tulis kembali 2X dikurang 4Y ditambah 24 sama dengan 0. Inilah bentuk persamaan garis yang terakhir. Bagaimana? Bunda ingatkan kembali tentang persamaan garis lurus. Sudah mulai paham? Baiklah, kita akan memasuki menentukan daerah pertidaksamaan dari sebuah persamaan garis. Baiklah, selanjutnya untuk memahami program linier, kamu harus bisa menentukan daerah penyelesaian atau daerah arsiran untuk sebuah pertidaksamaan linier. Misalkan begini. Jika kamu punya sebuah garis di mana bentuk umumnya adalah AX tambah DY ditambah C, dia bisa lebih dari atau kurang dari sama dengan 0, maka yang harus kamu lakukan adalah pertama, kamu gambar garis lurus terdulu. Yang kedua, kamu akan menggunakan titik 0,0 sebagai acuan. Yang ketiga, kamu akan menggambar daerah arsirannya apakah terletak di sebelah kanan garis atau berada di sebelah kiri garis. Untuk memahami daerah arsiran, kita kerjakan contoh berikut ini. Gambarkan daerah penyelesaian dari bentuk yang pertama 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Dan yang B 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Bentuk yang pertama langkahnya sama. Jika X sama dengan 0, kita tutup di sini, maka kamu akan punya Y itu sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Maka titik yang kita peroleh adalah 0,3. Jika kita ganti Y yang sama dengan 0, kita tutup dulu yang Y-nya. Maka kamu akan mempunyai X-nya sama dengan 2. Dan kita peroleh titiknya adalah 2,0. Tentunya kalian masih ingat di persamaan garis yang tadi bahwa jika titik melalui 0,3, 2,0, maka kamu akan bisa gambarkan seperti ini. X yaitu 2, Y yaitu 3. Maka garis yang terbentuk, garis lurusnya adalah ini. Sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Yang kedua, kita jadikan 0,0 sebagai titik acuan. Mengapa? Karena kita bisa tahu apakah nilainya lebih besar atau kurang dari yang kita inginkan. 3X ditambah 2Y yang kita minta adalah lebih besar sama dengan 6. Jika kita gunakan titik 0,0 sebagai acuan, maka dia akan menjadi 0 ditambah 0 di sini 6. Apakah benar? Jika kita mengarsir ke arah 0, itu akan lebih besar daripada 6? Tentunya tidak. Karena 0 itu nilainya kurang dari 6. Maka arsirannya itu berada menjauhi 0, yaitu ke arah kanan. Untuk contoh yang pertama, sudah paham? Kita perhatikan contoh yang kedua. Kita gambar garis dahulu dengan langkah yang sama. Jika X-nya sama dengan 0, maka posisi kita tutup, maka kita akan mendapat Y-nya sama dengan 2. Titiknya yaitu 0,2. Jika Y-nya yang kita
kita gantikan dengan 0, maka kita akan peroleh bahwa X-nya yaitu 3, maka titiknya adalah 3,0. Garis yang terbentuk di sini 3, 2. Sumbu X, sumbu Y, dan ini adalah titik pangkal 0. Kembali lagi, apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah nilai dari 2X ditambah 3Y itu kurang dari sama dengan 6. Maka kembali lagi, kita gunakan acuannya adalah 0,0. Maka kita peroleh 0 ditambah 0. Nah, bagaimana nilai 0 terhadap 6? Apakah lebih kecil daripada 6? Betul, ternyata 0 tambah 0 itu lebih kecil sama dengan 6. Maka daerah arsirannya dia mendekati 0 atau letaknya berada di sebelah kiri garis. Disinilah kita menentukan pertidaksamaan atau daerah arsiran dari pertidaksamaan linier. Bagaimana? Paham? Kita akan melanjutkan bagaimana mengubah dari soal cerita menjadi ke bahasa matematika dan menggambarkannya menjadi daerah pertidaksamaan. Baiklah, sekarang kita akan memahami bagaimana kita mengubah sebuah soal cerita ke dalam bahasa matematika. Misalnya, Bunda berikan masalah berikut ini. Suatu pesawat udara mempunyai 50 tempat duduk, di mana penumpang kelas utama dia boleh membawa 60 kg barang, dan penumpang kelas ekonomi dia boleh membawa 20 kg barang. Sedangkan pesawat hanya dapat menampung 1.500 kg barang. Maka tentukanlah sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan masalah tersebut. Perhatikan ya. Di sini kita ada dua jenis penumpang, yaitu penumpang kelas utama dan penumpang kelas ekonomi. Jika penumpang kelas utama kita misalkan sebagai X, ini adalah kelas utama, maka Y itu sebagai penumpang yang berada di kelas ekonomi. Untuk membuat pertidaksamaan, kalian boleh dibantu dengan tabel. Kenapa? Ini kelas utama, ini kelas ekonomi. Tabel yang pertama kita bicara tentang tempat duduk. Yang kedua, barang. Tempat duduk itu hanya bisa diisi oleh satu orang. Maka di sini kita tulis satu. Jumlah keseluruhannya hanya bisa menampung 50 tempat duduk. Untuk barang, penumpang kelas utama itu boleh membawa 60 kg. Kelas ekonomi itu boleh membawa 20 kg. Sedangkan jumlah total yang bisa ditampung oleh pesawat itu hanya 1.500 kg. Dari tabel, kalian bisa menentukan sistem pertidaksamaan linier. Persamaan yang pertama, kita lihat tempat duduk. 1:150, artinya penumpang kelas utama jika ditambah dengan penumpang kelas ekonomi, itu jumlah yang paling banyak adalah 50. Maka tanda yang mungkin itu adalah kurang dari sama dengan 50.
Tidak mungkin dia melebihi kapasitas dari 50. Pertidaksamaan yang kedua yaitu dari barang. Penumpang kelas utama boleh membawa 60 kg barang dan ekonomi boleh membawa 20 kg barang. Kapasitas pesawat hanya boleh menampung 1.500 kg. Maka tanda pertidaksamaan yang memenuhi itu masih kurang dari sama dengan. Sampai di sini paham? Bicara tentang apakah ini sudah selesai? Belum. Karena kita bicara tentang penumpang. Tentunya tidak ada nilai yang negatif. Maka di sini kita akan ada tambahan 2 persamaan lagi. Untuk penumpang kelas utama dan penumpang kelas ekonomi itu mereka bernilai lebih dari sama dengan 0. Maka sistem pertidaksamaan yang kita punya itu adalah 4 sistem pertidaksamaan. Bagaimana? Sudah mulai paham? Sudah akan berikan contoh kembali. Semoga dengan contoh berikut ini kalian paham untuk pertidaksamaan sebelum nanti kita masuk ke program linear bicara tentang nilai maksimum dan minimum. Bagaimana dengan contoh-contoh yang tadi sudah diberikan untuk menentukan daerah pertidaksamaan? Masih belum paham? Baiklah, Bunda akan berikan cara yang lebih mudah bagaimana menentukan daerah arsiran tanpa menggunakan titik acuan 0. Tapi kamu harus memahami bahwa setiap persamaan garis itu akan mempunyai bentuk umum AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Apa saja yang harus kamu perhatikan? Di sini kamu harus paham nilai A. A itu yaitu koefisien dari X. Tanda soal atau pertidaksamaannya. Yang ketiga itu adalah arsirannya. Jika koefisien dari A bernilai positif dan tanda soal yang diminta itu lebih besar sama dengan, maka arsiran akan berada di sebelah kanan garis. Jika A positif, tapi soalnya, tanda soalnya di mana soalnya adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka arsiran yang terletak di sebelah kiri garis. Bagaimana jika A-nya negatif? Jika A negatif, soalnya lebih besar, maka arsiran letaknya ada di sebelah kiri. Demikian juga sebaliknya, jika A-nya negatif dan soalnya kurang dari, maka arsirannya berada di sebelah kanan garis. Perhatikan gambar garis yang ada di bawah ini. Yuk, untuk memahaminya kembali, tentukan sistem pertidaksamaan dari gambar berikut. Apa yang harus kamu tentukan? Kamu harus menentukan persamaan garisnya terlebih dahulu. Baru kamu bisa menentukan tanda pertidaksamaan apa yang sesuai. Yang pertama, jika sebuah persamaan garis di mana titik itu memotong sumbu Y di 4 dan memotong sumbu X di 3, maka bentuk yang pertama adalah 4 itu milik X, 4X ditambah dengan 3Y, di mana 4 kali 3 itu nilainya 12. Perhatikan tabel berikut ini. 4X artinya koefisien dari X bernilai positif. Kita lihat arsirannya. Garis yang melalui titik potong sumbu X dan sumbu Y itu berada di sebelah kiri garis. Maka jika A-nya positif dan arsiran ada di sebelah kiri garis, maka tanda yang sesuai adalah kurang dari sama dengan. Paham sampai sini? Kita tidak perlu menggunakan 0 sebagai titik acuan. Pertidaksamaan yang kedua, kembali lagi, 2 milik X ditambah dengan 5 milik Y, maka 2 kali 5 itu adalah 10.
Kembali lagi, 2 bernilai positif, tapi perhatikan di sini. Arsirannya berada di sebelah kanan garis. Maka, jika A-nya positif dan arsirannya berada di sebelah kanan garis, maka tanda yang sesuai adalah lebih dari sama dengan. Kenapa kita memilih yang menggunakan sama dengan? Karena garisnya tidak terputus. Paham ya? Jadi yang membedakan antara lebih dari dan lebih dari sama dengan itu garisnya tidak terputus. Apakah hanya 2 pertidaksamaan? Tidak. Karena daerah ini dibatasi oleh 3 garis. Garis yang pertama, ini yang tadi kalian temukan. Garis yang kedua, dan ini garis yang ketiga, yaitu sumbu Y. Garis yang ketiga itu adalah sumbu Y, tapi dia arsirannya ke arah kanan, yaitu menuju nilai X yang positif. Maka untuk pertidaksamaan yang ketiga, kalian boleh mengambilnya yaitu X lebih dari sama dengan 0. Inilah sistem pertidaksamaan dari daerah arsiran. Bagaimana? Sudah mulai paham? Oke, perhatikan contoh terakhir yang akan Bunat berikan. Bagaimana kamu bisa menentukan daerah pertidaksamaan tanpa menggunakan titik acuan 0. Pada gambar di bawah ini yang merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dari soal 2x tambah y lebih besar sama dengan 4, x tambah y kurang dari sama dengan 3, dan x tambah 4y lebih besar sama dengan 4 adalah daerah titik-titik. Di sini kita ada gambar garis dan daerahnya itu ditentukan dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaian dari 3 pertidaksamaan tersebut yang memenuhi gambar berikut ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menentukan di mana letak persamaan garis yang pertama. 2x tambah y lebih besar sama dengan 4. Caranya mudah. Misalkan kita tutup saja x-nya. Berarti kita anggap bahwa nilai x-nya adalah 0. Jika 0 dikalikan 2 itu nilainya 0. Y sama dengan 4. Maka posisi Y sama dengan 4 itu adalah letaknya ini. Maka ini sebagai persamaan yang pertama. Untuk bentuk pertidaksamaan yang kedua, x tambah y kurang dari sama dengan 3. Mau y-nya kita gantikan dengan 0, maka kita dapat x-nya yang 3. Di sini ini yang dikatakan persamaan yang kedua. Untuk bentuk yang ketiga, x tambah 4y lebih besar sama dengan 4. Boleh x yang kita gantikan dengan 0, maka y itu sama dengan 1. Maka ini adalah persamaan yang ketiga. Kembali lagi kita gunakan tabel. Koefisien dari x bernilai 2 yaitu positif. Soalnya adalah lebih dari, maka jika A-nya positif, tanda soalnya lebih dari, maka arsiran yang kita cari adalah di sebelah kanan garis. Kita letakkan. Maka daerah arsirannya ternyata di sini adalah 3, 5, 4. Untuk persamaan garis yang pertama yaitu 3, 4, 5. Bagaimana persamaan garis yang kedua? X tambah Y kurang dari sama dengan 3. Koefisien A-nya tetap positif, tandanya kurang dari. Koefisien A-nya positif, tandanya kurang dari, maka arsiran yang kita lihat ada di sebelah kiri garis. Yaitu kita letakkan di sini. Sebelah kiri garis yang ada ini ada 2, 4, 5, dan 1. 1, 2, 4,
Persamaan garis yang ketiga, X tambah Y lebih dari, sama seperti yang pertama, yaitu positif lebih dari. Maka yang kita lihat adalah arsiran yang sebelah kanan garis, yaitu 2, 3, dan 5. 2, 3, 5. Dari pertidaksamaan 1, 2, dan 3, kita lihat mana yang memenuhi ketiga pertidaksamaan, yaitu daerah 5. Oke, maka inilah daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dari 3 pertidaksamaan linier. Bagaimana? Sudah mulai paham? Tetap semangat belajar dan salam sehat selalu. Tidak usah keluar rumah jika kalian tidak perlu. Sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya, masih tentang program linier, tapi kita akan membicarakan mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Terima kasih.